Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum memulai video ini, tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan nyalakan tanda loncengnya. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Gratis kok, nggak bayar. Saya hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menonton. Oke, sahabat gereja YouTube, kembali lagi dengan saya di sini, Leo. Nah, malam hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Ferry Setiawan. Beliau adalah murtadin ya. Bagaimana dia menerima Tuhan Yesus, nanti kita dengarkan ya. Saudara-saudara, kita langsung panggil aja beliau. Shalom Pak. Shalom. Apa kabar nih Pak? Baik. Puji Tuhan ya, luar biasa. Oke, sebelum kita mulai mendengarkan kesaksian dari Pak Ferry, ada baiknya kita bawa dalam doa biar ini menjadi berkat dan nama Tuhan terus dipermuliakan ya Pak. Saya yang pimpin doa, nggak apa-apa ya Pak? Siapa yang pimpin? Saya yang pimpin doa Pak. Oke. Baik ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini Tuhan, kami ucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini kami bisa berjumpa bersama Pak Ferry Tuhan, walaupun melalui virtual. Tuhan Yesus, Engkau berkati beliau Tuhan, biar apa yang disampaikannya Tuhan pada malam hari ini Tuhan Yesus menjadi berkat dan sesuai dengan perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan pertemuan kami ini Engkau izinkan Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, bila kami bersalah Tuhan, bukan untuk kesombongan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan juga Tuhan, biarlah jiwa-jiwa dimenangkan atas apa yang kesaksian nanti dibagikan Tuhan oleh Pak Ferry Tuhan Yesus. Engkau berkati beliau Tuhan, Engkau lingkupi beliau Tuhan, biarlah perkenanan-Mu terjadi di dalam apa yang disampaikan beliau nantinya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat malam hari ini. Kau kawal dari awal sampai akhir program ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Baik, Pak Ferry, tanpa berlama-lama lagi, santai aja, enjoy. Silahkan Pak, waktu dan tempat saya persilakan. Shalom. Selamat malam. Nama saya Ferry Setiawan. Saya asalnya dari Banten. Saya ikut Tuhan tahun 2014. Saat itu saya dalam kondisi yang ya baik-baik saja sama keluarga dan anak-anak saya. Jadi pada tahun 2014 itu kakak saya pulang ke rumah saya dan dia hidupnya sendiri, tidak berumah tangga, umurnya sudah 75 tahun. Tapi dia pulang ke rumah saya jam setengah 10 malam, ketok-ketok pintu, saya buka. Dia bilang, saya keracunan obat, dia bilang. Gara-gara minum obat itu, Insa. Sekali minum 4 biji, tapi obatnya sudah kadaluarsa. Mukanya bengkak, tangan bengkak, kaki bengkak. Tolong, dia bilang, kalau saya meninggal, saya minta dikristenkan. Dia bilang. Saat itu saya kebingungan, karena saya kan Muslim. Semuanya Muslim, lingkungan tempat tinggal saya 100% itu Muslim. Jadi saya coba ngomong sama teman saya. Ya sudah, bawa aja, dia bilang, ke gereja. Ya gereja mana, saya bilang. Ya bawa aja gereja saya itu di daerah Puri, dia bilang gitu. Akhirnya saya coba bawa. Kakak saya ini orangnya nggak gaul. Ya tiap hari pakai topi. Ya, tidur sendiri aja pakai topi. Nggak pernah dia bersosialisasi.
hidupnya sendiri. Nah, tiba-tiba dia sakit, ya saya bawa dia ke gereja, saya tawarin, dia mau. Saya bawa jam 5 sore, saya beliin wig. Nah, pada waktu saya antar ke gereja, saya ikut masuk. Pada waktu saya ikut masuk, kakak saya duduk di gereja. Nah, ikut puji-pujian, kita dengerin puji-pujian, dengerin firman Tuhan. Tapi selama dengerin firman Tuhan, dada saya ini getar. Kencang sekali getarnya. Saya getar terus. Nah, selesai ibadah, pulang ke rumah, kakak saya itu yang semuanya bengkak, hilang. Ya, mujizat terjadi. Luar biasa. Cuman duduk di bangku gereja, sembuh. Ya. Nah, akhirnya minggu kedua saya ngantar, minggu ketiga, minggu keempat, saya ngantar terus, saya disidangin sama istri saya. Istri saya bilang, saya mau ngomong sama kamu, duduk di sini. Saya disuruh duduk di ruang tamu. Nah, istri saya tanya, kamu tiap minggu ini ngantar kakak kamu ke gereja. Tapi kamu ini bukan ngantar, tapi kamu ikut ibadah. Ya, nggak benar kamu, dia bilang gitu. Saya diam saja, saya tidak jawab apa-apa. Nah, akhirnya saya bilang, apanya yang nggak benar, saya bilang. Ya nggak benar lah. Kalau kamu nganter, terus kamu pulang kembali, itu nggak apa-apa, dia bilang. Tapi kalau kamu sampai ikut ibadah, kamu nggak benar. Ya sudah, saya terus jalanin aja terus. Saya nganter. Akhirnya dia ambil satu keputusan, kalau kamu mau berpindah, ya silakan, dia bilang. Saya tidak bisa lagi hidup sama kamu. Ya akhirnya saya mau baca firman juga nggak bisa, saya baca buku apapun disamperin, dilihat baca buku apa kamu. Ya, akhirnya saya terus ibadah, kalau malam saya doa, sampai akhirnya saya berpuasa 40 hari. Ya, memang sebelumnya saya suka berpuasa orangnya. Saya puasa 40 hari supaya saya dipersatukan ikut Tuhan Yesus. Ya, ternyata ada yang dipilih, ada yang enggak. Ya, istri saya ya lebih memilih ambil jalannya sendiri. Dia ambil keputusan. Pada waktu saya selesai puasa 40 hari, saya WA teman saya. Saya bilang, Bang, hari ini saya puasa terakhir. Hari ini terakhir, seperti lagu mengatakan, saya bilang, mengikuti Yesus keputusanku. Ya, jadi saya lupa hapus saat itu. Lupa hapus, saya dibaca, WA saya, wah, dia muka tengah malam, dia nangis, dia menjerit, dia bilang besok kamu saya cerai. Saya diam saja, saya tidak melawan, tidak apa, saya diam saja. Saya pikir main-main dia. Ternyata nggak main-main. Langsung dia ke pengadilan agama, dia gugat saya. Pada waktu saya digugat, dapat surat panggilan pertama, kedua, ketiga, saya nggak mau datang. Karena saya memang nggak mau berpisah. Ternyata menurut aturan undang-undang perkawinan, kalau 3 kali kita dipanggil nggak mau datang, putus. Nah, terus saya juga masih tetap biasa-biasa, cuman saya sudah dilarang, tidak boleh tidur satu kamar lagi. Ya, langsung saya diwisuda saat itu, tidak boleh tidur bersama. Udah, akhirnya saya diam saja. Nah, tiba-tiba saya pulang olahraga pagi-pagi, anak saya yang besar bilang, Papi, Mami,
pergi sama adik, bawa adik. Nah, akhirnya saya pikir dia cuman ini mau malam takbiran di tempat kakaknya di daerah Cimanggis. Ya, ternyata tidak main-main dia dengan alasan itu mau malam takbiran saat itu, karena saat itu menjelang Lebaran. Saya nggak percaya, akhirnya diam-diam anak saya dibawa lari ke Lampung. Dia minta surat pindah, alasannya mau pindah domisili semua di Lampung. Wah, di situ saya kaget. Dan saya shock banget saya. Dan saya terpukul karena saya sayang sama anak. Sayang sekali. Akhirnya saya sama anak saya yang besar, saya ngejar ke Lampung. Saya buta Lampung. Saya berangkat pagi sampai sono jam 7:30 malam. Saya cuma dikasih alamat dari sekolah yang anak saya sekolah, SD Negeri 1 Rawa Laut, Bandar Lampung. Akhirnya saya malam itu saya tidak bisa ketemu, saya tidur di pom bensin, saya tidak bisa tidur. Saya sendiri lihat foto anak saya nangis, karena anak saya yang paling kecil saat itu masih TK, yang gede baru kelas 5, naik kelas 6. Yang TK mau masuk SD, saya sudah bayar uang pangkal semua buku, dibawa kabur. Sampai di sana pikiran saya berkecamuk. Ada teman-teman pendeta bilang doa. Jadi 60% suruh doa. 20% suruh lapor polisi. 20% suruh bawa lari lagi. Tapi semuanya itu saya pilih yang doa saja. Akhirnya saya lihat di sekolah anak saya di situ di SD Negeri 1 Rawa Laut Bandar Lampung ada namanya. Cuman akhirnya saya ambil keputusan, saya balik lagi ke Jakarta. Ya, daripada saya bermasalah nanti dituduh menculik anak. Ya udah saya pulang ke Jakarta, cuman saya bisa lakukan apa? Doa puasa, baca firman, dengerin ini musik rohani. Nah, akhirnya saya merasa sendirian. Akhirnya saya diajak teman ikut persekutuan di Fokus ya. Nah, di situ saya banyak teman ya. Nah, dulu saya ada yang namanya Pak Alfonso, dia selalu ajak saya ikut suruh saya kesaksian. Dia nyanyi, saya kesaksian. Kerjaan saya pelayanan sambil saya berpuasa. Karena saya puasa terus, Pak Alfonso pun akhirnya ikut puasa juga. Nah, dari situ saya cuman bisa berserah sama Tuhan. Nah, akhirnya saya dari situ istri saya saat itu bilang gini, saya tidak akan minta uang seperak pun dari kamu. Tapi cuma 1 minggu dia setelah ngomong itu, dia nggak kuat, dia minta uang. Saya langsung kasih terus, dia minta les, bisa ini kasih terus. Nah, sampai titik akhirnya dia pindah ke Cimanggis. Saat itu saya telepon anak saya, selalu di loudspeaker, didengarin apa yang saya ngomong, karena dia takut anak saya ikut saya. Tapi saya ajarannya kasih, selalu saya mengasihi. Nah, di Cimanggis saya datang. Suatu ketika anak saya yang besar bilang gini, papi, mami ini kayaknya nggak benar tinggal di Cimanggis. Kenapa? Kayaknya mami punya pasangan baru.
Nah, jadi saat itu saya lagi ikut ibadah di tempatnya Bu Pinkan, Pinkan Mambo, suaminya Bu Pinkan ngasih nasihat sama saya, udahlah Pak Ferry, orang kayak gitu, diamin aja, dia bilang gitu. Pasrahin aja, saya bilang nggak bisa Pak, ini ada anak saya di sini. Akhirnya saya pulang ke Cimanggis, saya nganter anak saya, pas sudah mau sampai dekat rumahnya, kita matiin lampu mobil, kita jalan pelan-pelan, dan dugaan anak saya yang besar itu tidak meleset. Pasti nih mami lagi yang aneh-aneh. Terus sama anak saya yang cowok, kalau sampai terjadi apa-apa, kita videoin dia. Nah benar, jam setengah 11 malam, kita datang pelan-pelan. Anak saya berdua jalan duluan, pas buka pintu depan nggak dikunci, pintu kamar nggak dikunci. Maminya kaget, kita tiba-tiba muncul. Nah, pintu kamar langsung ditutup sama laki-laki yang temannya dia itu. Pas kita dobrak, saya tendang, wah nggak jebol pintunya. Ya, padahal saya pelatih bela diri, ya, sama anak saya tabrak pakai pundaknya, juga terbuka. Betapa kagetnya saya saat itu. Karena apa? Yang saya lihat tontonan yang tidak layak dilihat anak-anak. Lagi los pakaian. Di situ saya diam, wah saya bilang gila, sudah gila kamu. Akhirnya saat itu saya ambil semua buku-buku, semua ijazah. Akhirnya anak saya juga saya bawa malam itu juga. Dan saya merasa tenang dan lega saat itu malam itu. Karena apa? Tuhan punya cara untuk mengembalikan anak saya. Dan caranya Tuhan. Dan dia dipermalukan, masyarakat keluar semua. Bahkan kakaknya yang suka belain dia datang, kita tunjukin videonya. Ini tingkah laku adik kamu yang seperti ini. Akhirnya kita jam 3 kita bawa ke polisi saat itu. Cuman saya saat itu tidak ada kekuatan hukum karena statusnya saya sudah berpisah, bercerai. Tapi saya bersyukur anak saya bisa kembali. Dan lagi itu selama 2 bulan saya pulang pergi Maruya, Cimanggis, Maruya, Cimanggis, Maruya, Cimanggis. Tiap hari pulang pergi. Jam setengah 4 pagi saya sudah jalan dari Maruya, antar sekolah ke Cimanggis. Karena kalau siang dikit itu jalan tol Pondok Indah itu macet. Selama 2 bulan saya lakukan. Nah setelah itu dia married, dia kasih fotonya sama kita, terus dia ngancem saya, dia pakai pengacara, sebanyak 7 orang pengacara, dan di dalam berita acaranya itu saya dituduh menghalang-halangi mantan saya itu bertemu dengan anak-anaknya, dan saya dituduh menguasai rumah. Akhirnya saya bingung karena saya tidak mengerti tentang hukum. Saya kebingungan saat itu, waduh Tuhan, apalagi saya bilang. Saya minta tolong teman saya, dia minta uang pertamanya 10 juta. Itu buat operasional, 10 juta. Belum nanti untuk bayar perkaranya. Saya bilang, Tuhan, saya nggak ada uang, Tuhan. Akhirnya saya kumpulin anak-anak saya bilang, papi nanti hari Selasa akan menghadapi sidang lawan lawyernya mami kamu. Biarlah Tuhan Yesus yang jadi pengacaranya, saya bilang. Sebelum saya berhadapan sama mereka, saya puasa dulu 3 hari. Saya minta Tuhan, pakai saya, supaya saya bisa bicara tenang. Nah, saya masuk pengadilan, saya ditanya, Pak Ferry Setiawan, mana lawyernya? Saya bilang, saya tidak ada lawyer, saya sendiri. Terus dia ditanya lagi dari pihak mantan saya yang mulia, ada sekitar 7 orang lawyer.
Saya bilang, saya tanpa lawyer, Pak Haji, saya bilang. Karena kan pengadilan agama itu, kebanyakan haji, hakimnya itu haji. Saya bilang, saya tanpa pengacara, Pak Haji. Ada yang mau disampaikan? Saya bilang, kali ini saya mau bicara. Saat itu dulu, pengadilan 3 kali manggil saya tidak mau datang. Kali ini saya datang, dan saya mau bicara. Nah, ini pembacaannya tuduhannya saya disangkanya menghalang-halangi, ya, menghalang-halangi mantan saya ketemu anaknya. Disangkanya saya menguasai rumah. Bagaimana saya menghalang-halangi? Anak saya itu tidak seperti dia bawa lari ke Lampung. Anak saya tinggal di rumahnya sendiri dan sekolahnya juga dia tahu. Di mana anak saya sekolah? Saya bilang gitu. Kalau saya bilang menguasai rumah, surat rumahnya aja saya nggak megang, dibawa lari. Ya, sekarang saya mau tanya sama Pak Haji. Saya keluarin handphone saya setelin videonya. Kalau Pak Haji lihat kayak gini gimana? Seorang suami ngelihat istrinya berbuat sama orang lain, walaupun itu sudah tidak ada hubungannya lagi. Anda sebagai lawyer gimana? Saya bilang. Saya nggak salahin Anda terima sebelah pihak laporan. Ya, tapi kalau Anda main terima aja, Anda bikin berita acara seperti ini, Anda sama aja fitnah saya bilang. Akhirnya Hakim Ketua bilang apa? Saya sangat prihatin Pak melihat keadaan Bapak. Lawyernya Hakim Ketua nanya, ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Luar biasa Tuhan itu. Jadi kalau ada apa-apa kita laporan Tuhan Yesus dulu. Ya, setelah itu sudah anak saya pulang ke rumah, saya urus surat pindah dari Cimanggis, masukin sekolahnya lagi. Kebetulan sekolahnya ini dekat rumah. Ya, sampai sekarang anak saya sekolah di situ. Ya, banyak penderitaan saya. Ya, saat-saat saya sekolah, anak saya cukup lumayan mahal. Mau beli buku, nggak ada uang saya sama sekali. Udah bayar sekolahnya semua, lupa. Mau beli buku nggak ada, belum beli buku. Ya, saat saya belum beli buku, saya pikir saya mau kerja minggu, tapi anak saya yang cowok, Ferdi, bilang, udah kita ke gereja dulu. Nah, kebetulan saya malamnya saya baca firman Tuhan, mintalah dalam namaku, maka engkau akan kuberikan. Nah, saya ikut ibadah di Citraland, di lantai basement itu, jam 3 masuk, setengah 3 saya sudah nongkrong di situ sama anak saya, sepi, nggak ada orang. Tiba-tiba anak saya yang cowok bangun. Pas bangun, dia bilang, papi ada duit. Saya pikir ada uang jatuh di lantai 20.000 atau 50.000. Itu ATM keluar uang sendiri, dia bilang. Saya sampai, oh iya bunyi, keluar uang. Saya ambil, saya ketawa-tawa sama anak saya. Tapi setelah saya ketawa-tawa, saya berpikir, dosa enggak saya? Saya coba telepon berapa pendeta yang saya kenal. Beliau bilang, Tuhan punya cara sendiri. Ya, itu memang caranya Tuhan. Karena apa? Saya butuh uang 2.400.000 buat beli buku. Dan uang itu keluar sesuai yang buat beli buku. Biasanya kan kalau di ATM itu 1 juta, 1,5 juta, 2 juta, 2,5 juta, 3 juta. Nah, keluarlah uang seperti itu. Nah, itu satu pertolongan Tuhan. Yang kedua, anak saya yang namanya Ferdiansa itu kena tumor kelenjar getah bening. Nah, ini kalau saya boleh saksikan fotonya, ini dia. Nah, ini.
Ini tumor kelenjar getah bening, ini benjolannya tuh. Dan hasil lab 2 rumah sakit dinyatakan positif. Saya kebingungan saat itu. Cuman saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apalagi yang saya harus terima? Saya sudah hancur lebur, Tuhan. Akhirnya saya doa, saya bilang sama mantan saya saat itu, tolong kamu jangan main operasi aja. Saya ada cara, tapi dia ngancam. Maksud kamu apa? Tunggu dulu. Kamu mau jampe-jampe doa-doa orang Kristen. Nggak boleh, dia. Ya sudah, nggak apa-apa, saya bilang. Akhirnya saya ajak makan, malam-malam saya datang ke sana. Makan di rumah makan, tukang nasi goreng. Terus saya minta minyak sayur. Saya minta sama Tuhan Yesus melalui bilur-Mu, Tuhan. Karena Engkau adalah dokter dari segala dokter. Engkau tabib dari segala tabib. Bagimu tidak ada yang mustahil. Saya urut pelan-pelan lehernya. Pakai minyak. Saya ingat saat itu, pada waktu saya urut, tanggal 13 Oktober. Nah, setelah saya urut, saya pulang. Besoknya saya telepon, 2 hari saya telepon, 3 hari saya telepon. Anak saya bilang masih ada benjolan tetap. Udah, saya cuma doa puasa. Tanggal 25 mau dibedah di rumah sakit Pelni Petamburan. Pas mau dibedah, saya nganter, terus saya ajak makan di Kentucky. Saya lihat anak saya kok. Saya panggil Ferdi sini. Terus pas saya lihat lehernya, loh, dalam hati saya saja, oh kok bersih. Sini. Saya papi foto dulu, saya bilang. Pak, saya foto. Saya foto 2 kali, dan setelah saya foto, nggak lama lagi dipanggil dia masuk ruang bedah. Dokternya bilang apa? Apanya yang mau dibedah, Bu? Ini sudah bersih, sudah hilang, sudah tidak ada. Nah, ini hasil foto yang waktu hilang tumornya. Nah, ini putih bersih, tidak ada. Ini yang ada benjolan. Nah, jadi Tuhan itu luar biasa. Jadi kita ini kalau ada apa-apa, Tuhan dulu kita laporan. Ya, Tuhan sembuhkan anak saya. Terus yang herannya lagi, saya pernah berdoa, setelah saya selesai puasa lagi itu 40 hari saya doa, Tuhan Yesus, saya bilang, saya pengen dong ke tanah perjanjian-Mu. Malam saya doa, pas paginya saya olahraga, ketemu kawan saya. Kawan saya nanya, gimana? Kamu sama istri kamu? Wah, masih ribut, saya bilang. Terus dia bilang, kamu mau ikut saya nggak? Kemana? Saya bilang, ke ini, Israel. Saya kaget, malam saya doa, pagi tawarin. Cuman saya berpikir, bagaimana saya bisa berangkat ke sana? Baca buku aja disamperin. Ke gereja aja ngumpet-ngumpet saya. Nah, udah gitu, udah. Akhirnya kawan saya bilang aja tur ke Australia gitu. Nah, akhirnya saya coba ganti KTP, dirubah KTP-nya, nggak bisa, prosesnya lama. Ya udah, saya pikir ya udahlah Tuhan, kalau memang nggak jadi, kapan-kapan sajalah. Kalau memang jadi ya keberangkatkan saya. Akhirnya besoknya saya ketemu kawan saya bilang susah. Teman saya telepon pihak turnya, dan pihak tur bilang bisa, kalau cuma KTP nggak diliatin, yang diliatin paspor gitu. Nah, akhirnya saya berangkat tanggal 23 Februari 2014. Saya berangkat ke Israel, saya dibaptis di Sungai Yordan.
luar biasa, tanpa keluar uang seperak pun, bahkan saya dikasih uang saku. Jadi kalau kita setia sama Tuhan, taat sama Tuhan, kadang-kadang pemberian Tuhan tuh membuat kita tercengang, kita kagum kita. Nah, saya pulang dari Israel, saya sempat merasa hampa karena saat itu saya pergi berbohong. Saya bilang tur ke Australia karena kawan saya yang ngajarin saya seperti itu supaya saya bisa berangkat ke sana. Nah, tapi yang membuat saya terpukul saat anak saya dibawa lari, kawan saya juga yang menenangkan hati saya, karena dia bilang apa, anak kamu dibawa lari kan sama orang tuanya, anggap aja lagi sekolah di luar negeri. Saya punya anak 2, nggak pernah ketemu sama anak saya, karena anak saya pulang setahun sekali, berapa hari di rumah, balik lagi ke luar negeri. Ya, jadi saya diberikan ketenangan, dan juga banyak teman-teman yang menghibur saya, teman-teman seiman. Ternyata saya tidak sendiri, saya terbuang, tapi Tuhan gantiin banyak saudara. Ya. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selama-lamanya. Sungguh luar biasa Tuhan. Nah, saya banyak juga pengalaman yang saya alami. Tuhan menolong saya, menolong orang lain juga. Misalkan saya punya anak buah di kantor, namanya Sela. Di kantor saya itu banyak waria karena saya bekerja di perusahaan panci. Di perusahaan panci itu waria itu pada jual panci, ya, ke ibu-ibu, sistem demo. Ada yang penampilannya kayak benar-benar wanita sudah. Nah, anak buah saya yang namanya Sela itu 41 tahun jadi waria, dan dia punya istri, punya anak. Saya kalau ajak dia makan selalu dia bilang apa, ayo Sel kita makan mie ayam. Dia bilang apa, enggak Pak. Loh kenapa kamu? Ya, saya sakit radang ucus ya, mau dioperasi takut. Dia bilang. Oh gitu. Ya udah, mau nggak saya doain? Kalau saya doain orang tanya dulu, mau nggak saya doain? Mau Pak. Gitu. Ya udah, minta air putih saya doain. Dia selalu tiap hari bawa obat. Setelah saya habis doain, 2 hari kemudian tidak pernah bawa obat lagi sampai sekarang. Dia sembuh sudah berapa tahun. Nah terus malam-malam dia telepon lagi, Pak, saya mau minta doa lagi, satu lagi. Apa? Saya pengen berubah Pak, dia bilang. Saya udah 41 tahun jadi waria. Saya punya anak istri, saya takut kalau saya mati, dia statusnya apa. Ya udah, dia sudah berobat ke ustadz, ke kiai, kemana, ke dukun. Berubah sehari 2 hari, balik lagi jadi waria. Nah, kebetulan saya ada fotonya, ini orangnya, nah, warianya nih. Nah, ini namanya Sela. Nama laki-lakinya Budiman. Ya. Nah, ini kalau dilihat ini pakaian ini kayak artis dia nih. Nah, yang baju kotak-kotak ini setelah saya doakan dia berubah. Nah, terus ini foto dia yang tengah ya, dengan kawan saya Pak Fadilah ini. Ya. Nah, setelah itu dia dibaptis. Dia mau terima Tuhan Yesus, akhirnya dia dibaptis seperti ini. Nah, ini yang tengah-tengah. Dibaptis.
Dan ini foto sama keluarganya. Yang baju garis-garis hitam putih ini anaknya, Indah. Nah, yang baju coklat istrinya. Yang baju hitam dia. Nah, istrinya sama anaknya pun ikut dibaptis. Ya. Jadi, tiap minggu saya jemput dia ke gereja. Karena kita harus mengasihi dia. Saya bersyukur, ya, termasuk anak saya 3. Saya tidak pernah bicara tentang gereja. Saya tidak pernah menyuruh anak saya masuk Kristen, tidak pernah sama sekali. Saya cuma buktikan, ya, jadi contoh. Pertama anak saya yang besar, papi, aku mau ikut dong ke gereja, aku mau tahu, dia bilang gitu. Anak saya ikut. Terus yang nomor 2 itu cowok ikut juga. Lucunya apa, kalau kita pagi-pagi minggu olahraga, mau ke gereja hari Minggu, kita pakai baju olahraga dulu. Dari rumah ke tempat kakak saya, ganti kita semua bertiga. Saya ke gereja ikut Tuhan itu susah dengan cara seperti itu. Karena kalau terus terang dari rumah berangkat pakaian rapi, itu pasti dilarang sama maminya dan ribut. Nah, jadi kita dari rumah pakaian sepatu olahraga. Nah, nanti ke tempat kakak saya ganti pakaian. Nah, pulang dari gereja ganti lagi pakai baju olahraga. Terus bajunya sebagian kita basahin. Seakan-akan kita habis olahraga dan berenang. Itu kita lakukan berbulan-bulan seperti itu. Kira-kira 2-3 bulan. Ya, jadi saya sering melihat orang yang gampang, tidak ada penghalang ke gereja. Kadang-kadang masih malas. Baca firman bebas. Saya kalau baca firman di atas jam 12 rumah udah sepi, saya baru baca. Ya, sampai begitu saya. Jadi saya bersyukur sama Tuhan. Di masa umur saya seperti ini, saya diberikan kesempatan masih hidup. Banyak orang-orang dekat saya yang saya kenal dengan baik pada pergi satu persatu karena COVID. Ya, termasuk saya tanggal 3 kemarin, saya sama anak saya kenal. Anak saya kan kalau pagi dia main basket sama temennya. Dia panas, demam tinggi. Pada waktu demam tinggi, saya suruh bangun, saya kerikin batuk, pilek, saya kerikin hitam, terus saya ambil air, saya bilang ayo kita doa. Saya kasih air, ada sekitar 2 menit, 3 menit, kemudian udah dingin langsung turun. Tapi saya juga ikut flu, batuk, pilek. 2 hari kemudian makan sudah mulai tidak terasa. Nyium minyak kayu putih sudah tidak terasa. Saya cuma yakin karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Ya, di atas segalanya. Termasuk makhluk yang hidup pun dia yang ciptain. Jadi saya minta Tuhan yang sembuhkan. Ya, saya isolasi mandiri, kedua anak saya, adiknya saya oper ke tempat kakaknya. Saya cuma berdua di rumah. Pokoknya nggak terasa makan apapun, yang penting masuk ke perut buat saya. Saya minum Lianhua, Intermectin, vitamin C, vitamin D, saya minum terus. Titik akhirnya saya dipulihkan kembali seperti saat ini. Luar biasa Tuhan.
Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya merasa Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Dan saya selalu minta sama Tuhan, saya bisa jadi alatnya Tuhan, jadi terangnya Tuhan untuk orang lain. Dan saya juga minta ya, supaya Tuhan berikan jalan usaha saya bisa lancar, bahkan kalau bisa saya bisa membantu orang. Jadi banyak teman-teman saya juga, tadinya saya sedikit bicara, saya suka pelayanan tadinya bersama Pak Saifuddin. Kalau Sabtu dan Minggu saya pelayanan sama dia. Tapi sejak COVID, saya sudah tidak lagi sama-sama dia. Ya, itulah kesaksian saya tentang kehidupan saya selama saya mengikuti Yesus dari tahun 2014 sampai saat ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan kalau saudara punya problema apapun, sakit penyakit, kesusahan, minta tolong Tuhan. Luar biasa. Seringkali saya punya kegelisahan saat saya punya kekurangan, saya nggak ada uang. Tiba-tiba 2 hari kemudian saya doa, teman saya telepon. Dia bilang, "Per, tolong dong kirim nomor rekening kamu." Oh iya, ya baik-baik saya. Saya kirim, ya dia kirim bantuan sama saya cukup lumayan. Ini luar biasa. Jadi Tuhan tidak pernah biarkan burung di udara yang tidak menabur dan menuai. Dia kasih kehidupan, dia kasih makan. Apalagi kita harus taat, setia. Doa puasa itu luar biasa. Saya banyak belajar dari Alkitab, dari firman Tuhan tentang puasa. Tuhan Yesus sendiri puasa 40 hari. Musa, banyak lagi yang lain-lain yang saya tahu. Saya rasa itu kesaksian yang bisa saya saksikan pada malam hari ini. Biar kesaksian saya ini bisa membawa berkat untuk Anda yang mendengar. Kalau Anda mempunyai suatu kesulitan, jangan lupa Tuhan dulu. Kalau bisa bangun tidur melek mata, Tuhan dulu. Ucapin syukur. Kalau kita masih diberikan kepercayaan hidup dan menghirup udara gratis. Saya rasa oke. Saya rasa cukup kesaksian saya.